welcome back to my channel. Ketemu lagi bareng sama channel Cindy Hasa. Oke, teman-teman, kemarin ada yang nanya, gimana kak caranya baca berita di radio? Sebenarnya kalau membaca berita itu sebenarnya hampir sama kita baca adlib ya. Cuman kalau untuk berita memang ada yang hard news, ada yang soft news. Kalau yang hard news jelas cepet bacanya. Tetapi sebenarnya aku lebih ini ya, ketika kita baca berita itu ya bagaimana kita tuh enaknya membawakan tuh seperti apa. Sebenarnya tergantung dari ini ya, dari karakter masing-masing penyiar. Nah, aku akan kasih contoh gimana cara membaca naskah berita radio. Nanti sudah aku taruh ya untuk naskahnya di link deskripsiku. Jadi kalian nanti bisa baca, bisa pelajari, dan kalian bisa praktekkan sehingga kalian tahu bagaimana cara membaca berita radio. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja. Semalam puluhan pasien COVID-19 masuk RSUD. Marhen minta masyarakat patuhi prokes. Pasien COVID-19 di Kabupaten Nganjuk melonjak kemarin. Dalam semalam pasien COVID-19 yang masuk ke RSUD Kertosono mencapai 20 orang. Ini merupakan jumlah terbanyak yang dialami RSUD Kertosono. Kondisi ini juga dialami di RSUD rujukan COVID-19 yang lain. Di RSUD Nganjuk, pasien COVID-19 juga terus berdatangan. Untuk pasien COVID-19 dan suspek sebanyak 54 orang, padahal kapasitas bed di sana hanya 92. Karena itu, sejak Jumat 25 Juni, RSUD Nganjuk mendirikan tenda darurat di depan IGD untuk menampung pasien COVID-19. Beruntung, kata juru bicara gugus tugas percepatan penanganan atau GTPP COVID-19 Kabupaten Nganjuk ini belum ditemukan COVID-19 varian Delta. Semua pasien COVID-19 yang positif masih sama seperti yang pertama kali masuk di Indonesia. Kemudian, Hendrianto meminta masyarakat tidak boleh lengah apalagi meremehkan. Karena pasien COVID-19 terus bertambah, jika dibiarkan rumah sakit bisa overload dan ini sangat berbahaya. Hendrianto menuturkan, berdasarkan data yang masuk kemarin, pasien COVID-19 yang positif bertambah 20 orang. Sementara itu, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi meminta masyarakat tidak boleh jenuh mematuhi protokol kesehatan, prokes 5M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi harus tetap dipatuhi. Marhen mengatakan, saat ini Pemkab terus melakukan sosialisasi gerakan saling mengingatkan prokes. Tujuannya, masyarakat tidak lengah dan bosan. Tadi, contoh membaca naskah berita. Kalau kamu pengen belajar membaca naskah berita, memang itu harus dipenggal antara koma dan juga titik. Saat nada koma memang itu adalah nada yang masih tersambung dengan kalimat sebelumnya. Saat titik berarti menyudahi dan kita mengganti dengan kalimat yang lain. Dan kalau kamu pengen tahu gimana cara membaca naskah berita radio, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus membaca keseluruhan materi. Setelah kamu membaca keseluruhan, maka kamu bisa memenggalnya sesuai dengan tanda baca, koma atau titik, biasanya hanya itu aja sih, dan penekanan pada berita tersebut. Karena hari yang aku angkat adalah mengenai COVID, berarti berkaitan tentang membaca COVID-nya itu memang harus ada penekanan dan juga rumah sakitnya tadi, gitu kan? Sehingga orang itu akan lebih memperhatikan apa yang kamu sampaikan itu. Poin utamanya itu berarti adalah COVID gitu. Kalau kamu berbicara mengenai masalah korupsi, berarti penekanan katanya terletak pada korupsi itu tadi dan siapa pelakunya, seperti itu. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Buat kamu yang suka sekali dengan tayangan ini, jangan lupa kamu bisa melakukan like, comment, share, dan juga subscribe.